Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di akun Noir Pleasure. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita masih akan membahas tentang seputar dialog atau perdebatan antara Pendeta Ezra Soru dengan Kainama. Dan di mana pada hari ini kita akan membahas pertanyaan unik ya dari salah seorang penanya dari kalangan Muslim yang dipertanyakan kepada Pendeta Ezra Soru. Menurut saya ini pertanyaan yang dalam tanda kutip tidak menunjukkan intelektualnya ya guys. Mengapa saya katakan demikian? Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu pertanyaan dari kalangan Muslim. Simak video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai percaya cerita mau? Gak percaya ya? Soalnya di Injil gak ada, ngarang bebas. An-Nisa 157 Yesus diserupakan itu ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Ezra Soru. Waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, kenal apa enggak? Ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Ibunya Pak. Bapak salah, Bapak baca ulang lah. Kemudian murid-muridnya berjalan, muridnya nggak kenal Pak. Coba buka di Yohanes berapa Pak? Coba buka Pak. Dipanggil ibu itu Pak. Sampai kok ngomong gak ibu itu. 1 menit lagi. Pertanyaan dulu Pak. Ya. An-Nisa 157 itu terbukti di Injil ada Pak. Oke. Buka dulu Injilnya. Silakan buktikan. Yohanes berapa? 20? Ya. 20:15. Yang di taman itu. Itu Ya. tadi itu. Ya. Tadi. Ibu, Naik. mengapa engkau menangis? Coba diturunkan sedikit. Nah, itu ayat 13. Tuanku telah diambil orang. Kemudian ada orang di situ dipikir tukang taman. Ibunya nggak kenal, wajahnya nggak kenal, suaranya nggak kenal. Baik Pak, untuk waktu yang sudah habis, apa pertanyaannya? Bahkan murid-muridnya saat berjalan, muridnya nggak kenal. Berarti An-Nisa 157 terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya, Mohon tenang kembali para audiensnya. nah ini yang menunjukkan Bapak baca Alkitab saja nggak beres itu. Hanya karena di situ ada nama Maria, lalu kata ibu, lalu Bapak langsung mengartikan itu adalah ibu dalam pengertian mamanya sendiri. Ya, coba lihat ke ayat 1 itu siapa di situ tuh pasti Maria, tapi Maria siapa? Geser ke ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Bukan Maria ibu Yesus. Maria Magdalena itu siapa? Maria Magdalena itu bukan nama diri atau marga. Maria Magdalena itu artinya Maria dari kampung Magdala. Ya. Nah, nama Maria di Alkitab tuh ada banyak ya. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria saudara Marta dan Lazarus di Lukas pasal 10. Ada Maria istri Klopas yang di Yohanes 19 ayat 25. Lalu ada Maria ibu Yohanes Markus yang di Kisah 12 ayat 12. Lalu ada Maria di Roma 16 ayat 6. Ya, jadi Maria itu ada banyak. Maria Magdalena itu bukan Maria ibu Yesus, tapi itu orang yang ditolong, disembuhkan dari kerasukan, dan dia adalah termasuk kumpulan perempuan yang menjadi pengikut dan pelayan Yesus di dalam pelayan. Coba lihat Lukas pasal 8.
Lukas pasal 8. Ayat 1 dan 2. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kalau Maria Magdalena ini mamanya Yesus, kapan mamanya Yesus kerasukan 7 roh jahat? Jadi ini bukan problem pada saya, ini problem pada saudara baca Alkitab tidak jelas itu. Nah, sekarang ke Yohanes pasal 20 lagi. Tadi ya, yang dipersoalkan tadi. Ayat berapa tadi beliau persoalkan itu? Ya, hai ibu, mengapa engkau menangis? Begitu beliau baca ibu di sini langsung ini pasti mamanya. Salah. Nah, inilah yang perlu pemahaman bahasa asli. Bahasa asli ibu di situ tuh siapa? Ya, kalau mama itu harusnya dia pakai bahasa Yunani meter. Dari meter itu jadi mother, bahasa Inggris. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya di situ tidak memakai meter, tapi memakai gunai. Ya, Pak tidak punya hak bicara. Sekarang saya. Ya. Nah, jadi. Maaf Pak, biarkan narasumbernya menjawab ya, saja. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa yang disebut itu sebenarnya gunai itu bukan ibu, bukan mama. Sekarang coba, itu artinya guna itu artinya perempuan. Sekarang lihat ayat 15 terjemahan lama lah. Terjemahan lama. Alkitab ini. Terjemahan lama. Persis di bawah nih. Ya. Nah, lihat ayat 15. Maka bertanyalah Yesus kepadanya, hai perempuan. Hai perempuan. Jadi kita bisa melihat bahwa memang itu bukan mama. Jadi pertama saudara sudah salah. Dan yang kedua adalah mengapa kok mereka tidak mengenal Yesus. Baik Maria Magdalena maupun orang yang berjalan. Nah, kalau saudara melihat bahwa memang pada waktu Yesus bangkit, itu ada perubahan di dalam dirinya karena dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Ya, itu tubuh kebangkitan, makanya di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Karena itu memang ada pemuliaan lebih lanjut. Yesus itu dia mengenakan tubuh manusia, darah dan daging. Tapi pada waktu dia dibangkitkan, sekarang coba lihat Pak, Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-21. Ayat 20-21. Filipi 3, 20-21. Ya. 20-21. Tetapi tanah air kita ada di surga, dan dari sana kita juga menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubahkan rupa tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi memang ada perubahan atau pemuliaan lebih lanjut kepada tubuh Yesus setelah bangkit. Karena itu kalau dia sedikit untuk sementara waktu tidak dikenali, itu hal yang wajar. Tapi poinnya tetap ada. Karena apa? Karena Bapak boleh pertanyakan, kok kenapa Maria Magdalena tidak mengenal? Tapi coba baca cerita sebelumnya dan sesudahnya. Bukankah itu tetap berbicara soal kematian dan kebangkitan? Karena itu sebenarnya penyamaan Al-Quran dengan fakta ini itu sangat tidak cocok, Pak. Supaya Pak tahu bahwa sebenarnya ada dokumen yang lebih cocok dengan Al-Quran Bapak itu. Ya, itu adalah sejumlah tulisan dalam koleksi Nag Hammadi oleh seorang dan juga pemahaman seorang namanya Basilides yang itu dianggap sebagai dokumen gnostik dan dongeng-dongeng yang muncul dalam gnostik.
Dan itulah yang mirip dengan Al-Quran Bapa, bukan Injil Yohanes. Ya, selesai, pas. Baik ya, untuk waktu penanya Islam kepada Kristen sudah selesai. Apakah dari pihak Kristen masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, maka Ya, kita sudah tahu dan kita sudah melihat bagaimana pertanyaan dari salah satu kalangan muslim ini, di mana beliau mempertanyakan tentang Maria yang tidak mengenal Yesus. Sebenarnya ini jauh menyimpang dari tema ya, temanya historical Jesus. Pertanyaannya Ibu Yesus yang tidak mengenalnya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dan memperhatikan dari pertanyaan ini, kita dapat melihat dari orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan tidak dari pertanyaannya ya biasanya. Nah, kalau dari sini kita dapat melihat dan netizen dapat menilai sendiri. Ya, untungnya Bapak Pendeta Ezra Soru masih mau menjawabnya ya guys. Nah, mari kita bahas bagian ini. Sebenarnya apa yang menjadi jawaban dari Ezra Soru itu sangat tepat sekali, bahwa Bapak yang bertanya tadi gak beres baca Alkitab ya. Tentunya tidak paham dan tidak mengerti dengan baik atau tidak membaca dengan baik apa yang dituliskan dalam Alkitab. Sebenarnya kalau kita baca bagian ini sangat jelas ya dan sangat detail, bahwa yang dituliskan Alkitab itu bukan menunjukkan kepada Ibu Yesus. Wah, dengan semangatnya ya, dengan sikap yang tegas, Bapak ini menyatakan bahwa Al-Quran mendukung katanya bahwa ibunya tidak mengenal Yesus. Dalam An-Nisa berapa ya tadi, saya tidak mau bahas Al-Quran ya, karena ini membahas Alkitab, jadi saya hanya membahas dari sisi Alkitab. Yang dikutip oleh Pak Ustadz tadi ya, itu dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-15 ya. Dituliskan, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Nah, ini kata salah satu penanya dari kalangan Muslim bahwa ibunya sendiri itu tidak mengenal Yesus. Nah, ini menarik ya, menjadi pembahasan kita. Kalau kita memperhatikan perikopnya ini sangat jelas ya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ingat bahwa Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Ibaratkan begini ya, ketika saya SD, saya panggil guru saya perempuan dengan sebutan ibu, apakah itu menunjukkan bahwa itu adalah ibu kandung saya? Tentunya tidak ya guys. Dan orang-orang yang lebih tua dari saya menyebutnya ibu, apakah itu juga termasuk ibu kandung saya? Wah, kalau semua yang saya sebut ibu itu adalah ibu kandung saya, itu berarti saya mempunyai banyak ibu kandung ya guys. Makanya kalau kita membaca Alkitab, kita perhatikan betul konteksnya dan Yesus sedang berbicara kepada siapa, apakah itu ibu kandungnya atau tidak. Kalau kita memperhatikan bahasa asli Alkitab, kata ibu di situ memakai kata gunai, yang artinya perempuan, bukan ibu kandung. Jadi sangat jelas ya, ini bukan menunjukkan kepada ibu Yesus. Perikopnya saja udah jelas ya, di situ kepada Maria Magdalena. Ingat, nama Maria itu bukan hanya satu orang, tetapi ada banyak orang yang bernama Maria. Ya, seperti sekarang ya, banyak orang yang bernama Siti, banyak orang yang bernama siapa ya, pokoknya banyak kesamaan-kesamaan nama ya, bersama Abu Nawas, namanya Joni, itu banyak sekali ya, bukan hanya satu orang.
Nah, seperti itu ya kira-kira. Makanya kalau kita memahami Alkitab, kita baca secara teliti, baca secara baik-baik. Jangan hanya ambil sepotong ayat lalu menyerang iman kekristenan tanpa mempunyai dasar. Jadi ya dari kita dapat menyimpulkan ya bahwa orang yang berpendidikan seharusnya sudah mengerti dengan baik ayat ini, dan Yesus sedang berbicara kepada siapa dan apakah itu ibu kandung Yesus atau bukan. Jadi orang yang berpendidikan, orang yang paham bahasa, tentunya ketika membaca bagian ini sudah mengerti dengan jelas, mengerti dengan baik. Ya kiranya melalui video ini boleh mengedukasi kita dan boleh membawa kita untuk berpikir waras dan tidak disesatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.